warahmatullahi wabarakatuh. Saya Her Subeno Arif dari Forum News Network, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto mulai bersikap ofensif terhadap calon presiden Prabowo Subianto. Ini karena tanda-tandanya sangat kuat Prabowo Subianto ini akan didukung oleh Presiden Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2024 ketimbang Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP. Setelah sebelumnya menyebut kebijakan food estate atau program food estate sebagai salah satu kejahatan lingkungan, Hasto kini menyoroti deklarasi Golkar dan Partai Amanat Nasional terhadap Prabowo Subianto yang dilaksanakan di Museum Proklamasi itu sebagai sebuah pelanggaran. Belum jadi presiden saja sudah melanggar, apalagi nanti, ujar Hasto Kristianto. Maksudnya ini jelas ya, Prabowo Subianto kan sekarang belum jadi presiden. Itu dia sudah melanggar menggunakan museum sebagai tempat deklarasi gitu. Apalagi nanti kalau dia benar-benar telah terpilih dan menjadi presiden. Waduh, pelanggaran apa lagi yang akan dia lakukan gitu ya. Soal deklarasi di museum ini memang telah dilaporkan oleh relawan Ganjarian Spartan kepada Badan Pengawas Pemilu. Ketua Komando Teritorial Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggia Tobing, itu melaporkannya bersama dengan masyarakat pencinta Museum Indonesia, MPMI. Mereka menguasakan kepada kita membuat laporan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran museum untuk kegiatan politik. Kita bawa bukti-bukti videonya, kita bawa screenshotnya. Ujarnya di Bawaslu hari Rabu kemarin. Pihak yang dilaporkan oleh Ganjarian Spartan ini antara lain adalah Ketua Umum Partai Gerindra, dalam hal ini Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Mereka ini juga melaporkan dugaan adanya penyalahgunaan museum sebagai tempat politik praktis. Anggia Tobing mengatakan museum proklamasi tidak seharusnya digunakan untuk acara politik mengingat tempat itu lekat dengan nilai historis. Tindakan kubu Prabowo merupakan upaya pembelokan sejarah dan mengatasnamakan sejarah perumusan naskah proklamasi. Mau dibelokkan menjadi kepentingan pencapresan Prabowo sendiri, ujar Tobing. Dia berharap Bawaslu mengusut dugaan pelanggaran kampanye tersebut. Dan Anggiat ini mendesak Bawaslu tidak segan mengusut, mesti ada pejabat tinggi pemerintahan yang hadir dalam acara tersebut. Jadi ini kan memang yang hadir kemarin selain ketua umum partai politik itu kan tiga orang diantaranya itu juga menteri di kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf ya. Pak Prabowo Subianto itu adalah Menteri Pertahanan, kemudian Erlangga Hartarto itu adalah Menko Perekonomian, dan Zulkifli Hasan itu Menteri Perdagangan. Sementara Muhaimin Iskandar adalah Wakil Ketua DPR. Sebelum bicara soal pelanggaran kampanye di museum itu, Hasto bersuara keras soal program food estate yang saat ini tengah dikerjakan oleh pemerintah ya. Dia menyampaikan bahwa politik itu seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Dalam praktiknya pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Kendati tidak menyebut nama Prabowo, namun publik paham bahwa pernyataan Hasto itu ditujukan kepada Prabowo, bahkan juga kepada Presiden Jokowi secara tidak langsung. Program food estate ini adalah proyek yang digagas oleh Presiden Jokowi dan sebagai leading sektornya adalah Kementerian Pertanian yang saat ini ditempati sebagai Menteri Pertanian adalah kader dari Partai Nasdem Syahrul Yassin Limpo. Namun dalam pelaksanaannya Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto dilibatkan. Salah satu proyek food estate yang ditangani oleh Kementerian Pertahanan itu adalah food estate di Kalimantan Tengah yang banyak mendapat sorotan dari LSM lingkungan ini, LSM lokal maupun internasional. Ada disoroti oleh WALHI, Wahana Lingkungan Hidup, bahkan juga Greenpeace. Tapi Greenpeace-nya adalah Greenpeace Indonesia. WALHI misalnya menyebut proyek food estate di Kalimantan Tengah itu menyebabkan kerusakan lingkungan, ribuan hektar hutan ditebang, kayunya diambil, sementara lahannya itu dibiarkan terbengkalai.
Sementara untuk proyek-proyek lainnya itu yang ditangani oleh Kementerian Pertanian, menurut Syahrul Yassin Limpo itu beres-beres saja, aman-aman saja, nggak ada terjadi penyimpangan. Itu menurut bantahan dari Syahrul Yassin Limpo. Nah, menanggapi pernyataan dari Hasto, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa proyek Food Estate adalah program Presiden, bukan Menteri Pertahanan. Dia menyebut tidak ada program yang disebut sebagai program kementerian, melainkan program Presiden. Di awal masa kementerian beliau sebagai Menteri Pertahanan, garis kebijakan Presiden adalah bahwa semua kementerian harus menjalankan program Presiden, tidak ada program kementerian. Itu kata Muzani hari Rabu kemarin ya. Dia menyebut Menteri Pertahanan itu harus menjalankan program Presiden tidak terkecuali food estate. Dan Muzani menekankan dalam sistem presidensial kampanye capres-cawapres yang menang akan berubah menjadi program pemerintah. Jadi kata Muzani, karena pemilu 2019 lalu yang dimenangkan oleh Jokowi Ma'ruf, ya oleh karena itu ya food estate yang dikerjakan oleh Prabowo hanyalah menjalankan program Jokowi yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin. Nah ini seru ini kalau Gerindra sudah mulai melemparkan persoalan bahwa ini adalah urusannya presiden gitu ya. Dan kemudian Prabowo sendiri kelihatannya nggak mau terlampau menanggapi ini secara serius, dan dia ketika ditanya oleh wartawan dia hanya menjawab pendek saja, oh yang benar kata dia begitu. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian mengapa sekarang PDIP ini terkesan sangat ofensif terhadap Prabowo dan secara tidak langsung juga menyerang Presiden Jokowi. Saya kira ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan terbaru ketika akhirnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional itu memutuskan bergabung dengan kubu Prabowo Subianto ini, mengusung Prabowo sebagai calon presiden bersama dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ini kayaknya tiba-tiba kok kayak bajai saja, tiba-tiba tanpa sen langsung belok arah ya, karena kan ya belum terlalu lama itu Puan Maharani bertemu dengan Erlangga Hartarto dan kemudian mereka sepakat untuk membentuk tim teknis menjajaki koalisi. Sementara kalau PAN ini sudah lumayan lama ya, waktu itu PAN itu di bawah pimpinan Zulkifli Hasan bersama rombongan DPP lengkap itu bertemu dengan Megawati di DPP PDIP. Pada waktu itu katanya mereka ini tahap awal untuk melakukan penjajakan koalisi. Setelah itu Zulkifli Hasan memang bertemu, bukan Zulkifli Hasan ya maksud saya, setelah itu Gerindra itu bertemu dengan Partai Amanat Nasional, tapi levelnya nggak seserius ketika Zulkifli Hasan membawa rombongan petinggi PAN secara lengkap bertemu dengan PDIP yang diterima oleh Ibu Megawati bersama juga jajaran pimpinan lainnya. Levelnya pada waktu itu hanya bertemu level sekjen ya dari Partai Gerindra. Jadi harusnya memang pertemuan antara Gerindra dengan PAN itu tidak seserius pertemuan antara PAN dengan PDIP. Tapi toh nyatanya kemudian yang tiba-tiba saja terutama Golkar itu menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto, dan saya kira ini tidak bisa dilepaskan dari desain besar dari Presiden Jokowi yang ingin membentuk koalisi besar, dan koalisi besar itu sekarang ini mengusung Prabowo Subianto. Dengan sekarang ini dengan semua partai-partai pendukung pemerintah minus Nasdem yang lebih dulu sudah dulu mendeklarasikan Anies Baswedan, jadi sekarang ini PDIP itu menjadi terkucil karena Golkar, PAN, dan kemudian Gerindra dan PKB sudah bergabung menjadi satu. PDIP itu tinggal bersama Partai Persatuan Pembangunan, itu pun naga-naganya itu terancam akan ditinggalkan karena Sandiaga Uno, ini ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan, itu kelihatannya tidak akan diambil oleh Ganjar, atau tepatnya tidak diambil oleh Ibu Megawati sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Jadi ini betul-betul menjadi sangat ironis ya buat PDIP, partai terbesar sekarang ini dalam Pilpres 2024 ini menjadi gabungan parpol terkecil yang kursinya di parlemen dalam soal pencapresan. Yang terbesar justru malah Prabowo karena dia diusung oleh 4 partai di parlemen. Ya, ini gabungan antara Gerindra, kemudian Golkar, PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara Anies Baswedan diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Jadi urutannya begitu.
Prabowo paling banyak diusung di parlemen sekitar 46% lebih, kemudian Anies Baswedan 28% koma sekian, sementara Ganjar Pranowo itu hanya didukung oleh 25% saja. Ini 25% kursi di parlemen maksud saya. Yang lebih menyakitkan buat PDIP itu tanda-tandanya semakin jelas bahwa Presiden Jokowi, petugas partai yang dijadikan presiden oleh Megawati selama 2 periode itu kemudian meninggalkan PDIP dan bahkan itu membangun koalisi melawan calon presiden yang diusung oleh PDIP yakni Ganjar Pranowo. Jadi ya wajar kalau PDIP itu seperti orang kebakaran jenggot ini. Memang sekarang belum langsung ya menyerang Presiden Jokowi ya. Ini masih ini seperti main biliar gitu, main bola karambol atau bola karambol gitu, yang dihajar duluan adalah Prabowo Subianto. Tapi targetnya jelas nanti pasti juga akan mengarah ke Presiden Jokowi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membantah bahwa pernyataannya itu menyebut program food estate atau lumbung pangan sebagai kejahatan lingkungan itu memiliki motif politik. Menurut dia apa yang dilakukan tidak ada kaitannya dengan Pilpres. Karena fakta-faktanya memang ya, yang muncul seperti itu. Kita lihat misalnya dari Greenpeace itu baru sebulan lalu ya, itu juga mengkritik soal food estate ini. Jadi Hasto mengklaim bahwa selama ini PDIP mendukung program food estate yang diusung oleh Presiden Jokowi. Namun ketika memasuki tingkat implementasi, itu menimbulkan kerusakan pada lingkungan, itu baru kata dia partainya menunjukkan sikap mereka. Jadi kelihatan sekali bahwa Hasto coba melokalisir bahwa ini kendati seperti dikatakan oleh Muzani ini adalah visi presiden, tapi bukan visinya yang salah, tapi implementasinya. Dan kalau level implementasi ya berarti itu ada level kementerian. Dan yang disebut-sebut, yang disasar memang kelihatan ini adalah Prabowo, bukan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Lepas dari ada tidaknya motif politik dari serangan Hasto, namun ini kita juga perlu fair ya, faktanya memang program food estate itu sekarang ini berantakan ya. Kalau meminjam pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, kalau ada yang paling harus disalahkan, ya memang tidak bisa menterinya, tidak bisa dilokalisir seperti dikatakan oleh Hasto bahwa itu pada level implementasi. Karena kan tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Jadi kalau ada yang salah, ya harusnya presiden yang bertanggung jawab. Tetap seperti itu, bahwa kemudian nanti ada teguran secara internal kepada para menterinya, itu urusan internal kabinet. Tapi secara pertanggungjawaban kepada publik yang harus disalahkan dalam hal ini memang presidennya, yakni Presiden Jokowi. Saya Arif Gunawarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.